makhluk sosial dan spiritual. Sebagai makhluk sosial dan spiritual, kita tidak akan bisa terlepas dari hidup ketersalingan satu sama lain dalam menjalani kehidupan yang baik di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Jadi diperlukan semangat persaudaraan sebagai landasan yang harus membutuhkan di situ ketulusan atau tadi dimaksudkan adalah keikhlasan. Begitu juga rasa terima kasih atau sikap qanaah tadi disampaikan oleh Mbak Niken, boleh. Sebaliknya persaingan yang lebih dekat dengan permusuhan muncul karena tidak ada keduanya. Karena dua hal inilah yang menjadikan persaudaraan akan terasa langgeng, abadi. Karena tanpa ketulusan, maka orang pasti tidak akan menerima dengan enak. Begitu pula bagi penerima ketika mendapatkan pemberian, tanpa menunjukkan rasa terima kasih, itu pun tidak akan menyenangkan. Di sini kami ungkapkan lantas bagaimana dua pondasi utama tersebut bisa kita jalankan dengan baik secara nyata dalam kehidupan. Disinilah memberi dengan tulus. Memberi dengan tulus itu memberi tanpa mengharap balasan. Bebas dari pamrih, semata-mata karena cinta kasih dan kepedulian. Jadi pemberian kita itu disebut tulus manakala tidak berharap balasan. Tidak ada pamrih motif apapun dan semata-mata demi lahirnya rasa cinta kasih dan kepedulian. Kalau ditilik dari secara pandangan spiritual, Allah atau Tuhan kita adalah sumber munculnya ketulusan dalam memberi. Tulus itu harus bernilai ketuhanan. Karena satu-satunya yang kasih tak pilih kasih, kalau dilihat secara hakiki, ya hanya Tuhan itu sendiri. Disinilah pentingnya kita mengikuti akhlaknya dalam memberi. Sebagaimana terpotret dalam perilaku sucinya, dalam surat Al-Isra ayat 20, ini merupakan af'al Allah. Seperti apa? Saya kutip satu ayat, Ulan numidu haula'i wa haula min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Di mana artinya kepada masing-masing golongan, haula wa haula itu, baik golongan yang berketuhanan murni ataupun masih bergelimang dengan Tuhan-Tuhan palsu, yang masih belum mengenal akhirat atau yang sudah mengenal keakhiratan. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhan dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Inilah menunjukkan bahwasannya tidak ada pilih kasih yang beriman maupun tak beriman. Bagaimanapun keadaan, selama itu ciptaan Allah akan mendapatkan. Atau dalam ayat lain kita mengenal bahwa yang melata di muka bumi ini, pamin dabbatin fil ardi, apapun yang melata di muka bumi ini, Allahi rizquha. Allah lah yang menjamin. Pemberian yang tulus akan mudah menumbuhkan empati. Sehingga siapapun akan menemukan pelajaran-pelajaran hidup agar melibatkan hati di saat menjalankan kebajikan. Tanpa adanya sedikit pun maksud berharap imbalan materi. Karena setiap manusia akan lebih menikmati pemberian manakala itu lahir dari hubungan cinta kasih dan menjadikannya mampu menangkap cahaya Tuhan di balik maksud hati pemberi. Nah, inilah artinya dengan tulus murni di saat kita memberikan apa-apa. Orang yang menerima pun akan merasakan bahwa itu datang dari Tuhannya. Sehingga terciptalah hubungan sosial yang dipenuhi saling kepercayaan untuk bergandeng tangan meraih kesejahteraan hidup bersama. Artinya dengan proses pemberian yang tulus ini tidak lain hanyalah ingin menjalankan misi Tuhan untuk menjamin rezeki siapapun tanpa adanya pilih-pilih kasih tebang pilih. Selama Tuhan menggerakkan hatinya untuk memberikan kebaikan, baik itu berupa zakat, sedekah istilahnya, ataupun hadiah penghargaan,
Selama itu atas nama Tuhan, aman. Orang yang menerima pun akan menerima dengan enak. Karena secara meyakinkan, yang memberi ini menunjukkan bahwa ini tidak dari saya, tapi dari Tuhan. Saya hanya menjalankan misi ketuhanan. Padahal setiap orang itu tidak ingin tersangkut hutang jasa dengan sesama manusia. Inginnya mendapatkan murni dari Tuhan. Itulah kepentingannya kita untuk memberikan tulus sebagai bukti bahwa kita itu sebenarnya di saat menjalankan kebajikan itu sebenarnya hanyalah sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan itu sendiri. Ini yang dibutuhkan, semangat spiritualitas saat kita bersosial. Selanjutnya saya jelaskan apa makna menerima dengan rasa syukur. Menerima dengan rasa syukur itu menerima dengan lapang dada. Menghargai setiap kebaikan sekecil apapun. Dan tidak membandingkan dengan pemberian dari orang lain. Artinya, walaupun itu terasa remeh katakanlah, apalagi yang besar, semuanya itu dilandasi rasa bahwa itu datang dari rizki dari Tuhan. Nah, itulah rasa syukur. Syukur yang merupakan pengakuan hati seorang hamba akan rasa terima kasih seorang hamba terhadap Tuhannya. Inilah hakikatnya. Di balik nikmat yang telah dirasakan, ini akan menjadi modal besar bagi dirinya untuk pandai mengelola sekecil apapun pemberian dalam kemanfaatan yang bernilai berkah. Sebagaimana akhlak Tuhan sendiri yang disampaikan dalam citra sucinya yang tertangkap di ayat suci, man dzalladzi yuqridu qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Ini dalam surat Al-Baqarah. Siapakah yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, dia akan melipat gandakan. Atau pembayaran atas pinjaman itu baginya berlipat-kali lipat. Ad'afan katsira itu berlipat-lipat. Tuhan sendiri pun di saat menerima kebaikan yang ini murni atas ketundukan, Tuhan itu asyakur, maha pandai berterima kasih. Artinya untuk menunjukkan rasa syukurnya, itu mengembalikan lagi kepada hamba itu dengan berlipat-lipat. Karena Tuhan sebenarnya tidak butuh, hanya ingin mengajari orang rasa terima kasih. Dengan menunjukkan bahwa Tuhan setiap memerintahkan apapun selalu mendahului. Idza amara bi amrin bada'a bi nafsi. Manakala memerintah suatu kebaikan, selalu bada'a bi nafsi, memulai dari dirinya. Inilah keberkahan. Artinya pelajaran agung dari akhlak Tuhan ini, setiap kali kita mendapatkan apa-apa, kita harus berlaku sebagaimana Tuhan sendiri yang ingin melipat gandakan dari pemberian ini. Dengan nilai apakah itu bernilai kualitas utamanya, apakah kualitas yang berbalut kuantitas pula, silahkan. Artinya katakanlah kita mendapatkan kebaikan dari selembar uang kecil 2.000 katakanlah, maka tertuntut bagi kita untuk meniru akhlak Tuhan, takhallaku bi akhlaqillah, takhallaku bi akhlaqir rahman, itu berlipat-lipat. Ya setidaknya minimal 10 kali, menjadi 2.000, menjadi 20.000. Kalau secara kuantitas. Tapi lebih dari itu sebetulnya secara kualitas. Artinya bagaimana nilai 2.000 itu yang kebaikan yang diberikan kepada kita atas nama Tuhan itu, kita pun ingin memberikan keberkahan lebih. Apakah kita sedekahkan lagi, kita upayakan dari 2.000 itu bernilai yang lebih dahsyat. Dia tidak hanya berupa lembaran uang, tapi kegiatan-kegiatan yang lebih positif, yang menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar. Itulah cara kita untuk melipat gandakan kebaikan seseorang yang telah diarahkan kepada kita, yang pada sebenarnya itu mengarah pada Tuhan. Inilah menerima dengan rasa syukur, tidak ngawur, bahkan tidak berharap, tapi pandai menangkap makna di balik itu.
Saya lanjutkan. Keindahan inilah yang diharapkan bisa terjadi antar hubungan sesama. Karena dialah guru sejati seluruh makhluk yang ada. Artinya, sebetulnya Tuhan itu selalu mengajari kita dengan akhlak. Sehingga kita pun diminta untuk menirunya. Tuhan memiliki nama Asy-Syakur, zat yang maha berterima kasih. Sehingga setiap kali diarahkan kepadanya selalu dikembalikan sampai segitunya. Nah, manusia sebenarnya punya potensi untuk menjalankan itu. Ketika merasakan bahwa kita sebenarnya adalah selalu tidak pernah lepas dari akhlak Tuhan. Yang ketiga, persaudaraan lintas batas. Mengedepankan rasa kemanusiaan di atas perbedaan identitas. Menumbuhkan sikap saling menghargai. Dan bekerja sama meskipun berbeda keyakinan, latar belakang, atau kebangsaan. Menolak sekat-sekat yang bisa menimbulkan konflik. Dan menggantinya dengan jembatan dialog serta kerjasama. Selama kita tulus dalam memberi, dan selama kita pandai bersyukur saat menerima, mengelola itu menjadi yang bernilai lebih dan lebih, tidak mubazir, apalagi ngawur, tidak ada upaya-upaya tipu muslihat, tak tahu diri, tapi kita pandai mengelola. Disinilah muncul rasa persaudaraan satu sama lain yang tidak melihat keyakinan apapun yang ada pada seseorang, seperti apa latar belakangnya, karena hakikatnya pandangan orang yang tulus dan pandangan orang yang berterima kasih secara penuh totalitas, itu pandangannya mengarah pada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, hubungannya itu, ya Tuhan mempertemukan tahaba fillah, rojulani tahaba fillah. Dua sosok manusia yang dipertemukan karena saling mencintai Tuhan. Inilah yang saya maksud lintas batas. Tuhan adalah satu-satunya zat yang mandiri tersendiri secara mutlak. Kita semua tahu Tuhan adalah satu-satunya. Dan inilah identitas bagi bangsa kita yang bertuhan dan yang Maha Esa. Sementara selain Tuhan sebagai makhluk ciptaannya, ini merupakan entitas yang diciptakan secara berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada pandai, ada bodoh, ada kuat, ada lemah. Sehingga saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain. Itu semua dikarenakan adanya keterbatasan yang disandang oleh makhluk. Berbeda dengan Tuhan yang tak terbatas. Namun demikian Tuhan tetap mengajarkan melalui dirinya kepada kita semua dalam menghargai besarnya arti suatu bantuan atau pemberian. Hal ini terpotret dalam banyak ungkapan di berbagai ayat suci. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang memiliki keimanan, percaya adanya Tuhan, percaya dengan apa-apa itu sebetulnya berakar dari ketuhanan. Jika kamu menolong agama Allah, intan surullah ini menolong Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Artinya begini, sebetulnya Tuhan itu nggak butuh pertolongan, nggak butuh bantuan. Tapi mengajarkan pada kita bahwa bantuan itu penting antar sesama. Sehingga ditunjukkan oleh Tuhan, intan surullah yang surku. Jika kalian menolong Allah yang sebenarnya tak butuh, maka di saat itu pula sebenarnya Allah sedang menolong kalian. Seperti inilah pelajaran. Kalau kita tidak tampak melas, tidak tampak orang yang gila bantuan, ketika mendapatkan bantuan, kita akan tergerak untuk memaknai pertolongan Allah yang diarahkan kepada Allah ini akan membangkitkan jiwa kita untuk menolong kembali. Jadi hati ketika bening, ketika suci, setiap bantuan yang diberikan kepada kita berupa apapun, itu atas nama Tuhan sebetulnya. Dan kita diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan yang ada di dalam diri kita pun harus
menunjukkan rasa kembali yang lebih. Sehingga dalam bentuk ayat lain itu wa idza huyyitum bitahiyyah, manakala kalian mendapatkan satu bentuk penghormatan oleh mereka, fahayyu bi ahsana minha au mithliha. Balaslah penghormatan itu jauh lebih ahsan, lebih baik. Au mithliha, atau minimal sama, semisal. Itu menunjukkan bahwa kita tidak lemah secara keyakinan. Karena kelemahan kita hanya dipandang oleh Tuhan, dan di balik itu sebenarnya Tuhan mengajarkan kita untuk kuat. Untuk kuat dalam menghargai, menghormati, untuk lebih. Dan juga dari sinilah kita mengetahui di balik bantuan antar makhluk sejatinya adalah bantuan dari Tuhan. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Ini satu hadis sahih. Allah itu akan selalu menolong hamba. Karena hamba disebut hamba itu karena segalanya ini pertolongan datang dari Tuhan. Apapun kemampuannya ini ya ada pertolongan Tuhan. Dengan syarat makanal abdu fi auni akhi. Selagi atau selama seorang hamba itu selalu pula menjadi pertolongan bagi saudaranya. Jadi hubungan persaudaraan itu hakikatnya ada pelajaran. Bersaudara itu maksudnya adalah saling tolong menolong. Makna persaudaraan itu ya saling dukung mendukung, saling ta'awun, saling takaful. Barulah itu disebut saudara. Karena Tuhan tampak yang menolong hamba itu ketika selalu menolong saudaranya. Disinilah pemberian yang tulus atas nama Tuhan. Penerimaan yang ketika menerima itu melihat bahwa Tuhan sedang memberi melaluinya. Ini dibutuhkan. Dari sinilah kita mengetahui di balik bantuan antar makhluk sejatinya adalah bantuan dari Tuhan. Sebagaimana terkabarkan dalam hadis wallahu fil aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi tadi. Bahkan dengan inilah kita tahu kekuatan yang bersumber dari Tuhan berupa bantuannya ini yang dirasakan seorang hamba bisa kita kelola untuk menjalin hubungan antar sesama dengan semangat saling tolong menolong, bahu membahu, bahkan saling meneguhkan rasa cinta sejati antar sesama atas namanya syaratnya sebagaimana perintahnya sehingga muncullah rasa syukur yang mendalam manakala kita menikmati bantuan sesama yang mengarah pada Tuhan sebagai pujian hakiki pada Tuhan. Jadi bantuan sesama ini sebetulnya mengarah pada Tuhan, bukan pada diri. Kondisi hamba yang demikian biasa dikenal dengan sujud syukur pada Tuhan. Sehingga ungkapan terbaik gak ada selain Alhamdulillahirabbil alamin. Yang artinya segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh dimensi alam. Menjangkau alam tafakur, alam tadakur, alam berpikir, alam mengenang hakikat di balik segala alam apapun, alam kehidupan lahiriah ini, kita akan mengenal sebenarnya ini Tuhan kita. Hanya saja melalui bayangan atau madharnya ini berupa makhluk-makhluk. Kita berupa nasi, air, atau apapun saat haus atau lapar. Itu sebetulnya kekuatan dari Tuhan yang datang. Bahkan di kondisi tertentu, kita sering melihat orang ketika saking bahagianya mendapatkan sesuatu, sampai sujud syukur secara lahiriah. Kayak menang gol bola atau apa itu. Itu menunjukkan hakikat rasa syukur itu pada Tuhan. Sehingga dalam satu hadis lain, Rasulullah mengajarkan ma yashkurin nas yashkuri. Siapa yang berterima kasih kepada manusia itu pada hakikatnya yashkurillah. Ia bersyukur kepada Allah. Kalau rasa syukurnya ini murni, bukan dalam rangka biar diberi lagi, biar ditambah lagi, menjilat. Tidak.
murni rasa syukur, rasa bahagia atas pemberian. Itu menuju pada Tuhan. Jadi Allah memerintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bahkan Rasulullah pun menyampaikan tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah satu sama lain. Tahabu, maka terciptalah saling mencintai. Ini hadis Bukhari. Saling tolong menolong, bahkan saling menumbuhkan rasa cinta sejati antar sesamanya. Muncul dalam ini bantuan sesama mengarah pada Tuhan. Itu tadi. Buya Asofa sering mengungkapkan ini dengan singkat padat. Sing pinter muji syukur, ojo syukur muji. Ini saya sertakan karena ini sebagai pengikat. Sing pinter muji syukur, ojo syukur muji. Dalam arti pandai-pandailah memuji Tuhan. Segala puji itu miliknya. Sebagai bentuk rasa syukur kita. Tidak syukur muji. Tidak asal memuji. Karena sebetulnya di saat kita menjalankan kebaikan yang tulus, di saat itu pula Tuhan sedang mengenalkan dirinya melalui apa yang sedang dilakukan. Sehingga saat menjalankan kebaikan pun ia muji syukur. Begitu pula saat menerima dari orang lain, ia pun akan mengenali bahwasannya sekecil apapun nggak boleh sia-sia, nggak boleh terbuang percuma, karena hakikatnya itu adalah pertolongan dari Tuhan. Inilah yang menjadikan lintas batas, lintas apapun, karena tulus saat memberi, syukur saat menerima, itu dua-duanya bersumber dari Tuhan. Sehingga terjalinlah persaudaraan hidup di dunia ini, bahwa kita saling membutuhkan, saling apapun ini, yang dirasakan adalah kebajikan Tuhan sendiri. Tanpa melihat sekat-sekat itu. Barangkali ini bisa diulas dari pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan dari tokoh rohaniawan yang lain. Ini karena saya hanya ingin mengungkapkan di sini bahwasannya Tuhan adalah postulat satu-satunya yang menjadikan kita hubungan atau satu sama lain ada kohesi, ada ketersalingan ini. Ini sebetulnya titik postulatnya itu ya dari Tuhan. Sehingga semuanya ini tak ada batasnya. Berlakulah baik sebaik-baiknya tanpa berharap imbalan. Karena itu yang tak terbatas. Terimalah dengan syukur sesyukur-syukurnya hingga tersungkur. Sujud penuh pada Tuhan. Karena pada akhirnya syukurmu kepada Tuhan sangat jauh dari syukurnya Tuhan. Artinya di saat bersyukur sebetulnya kita pun diberikan kenikmatan lagi dan lagi. Sehingga Rasulullah pun di saat bersyukur itu sebetulnya sedang ditambahi nikmat dan nikmat. Inilah la in syakartum la azidannakum. Manakala kita bersyukur akan ditambah nikmatnya rasa syukur itu. Sehingga kita bersyukur lagi dan bersyukur lagi. Cukup. Saya kembalikan ke host. Baik. Ya, terima kasih Yehanan. Mohon maaf, ya Hanan mungkin bisa di stop sharing untuk file dokumennya. Ini belajar Mbak, cara stop share. Oh, merah-merah ini. Iya, oke, sudah ya. Baik, terima kasih Yai Hanan sudah memberi penjelasan atau pemaparan yang cukup luar biasa mengenai materi kita, bahwa memang dalam Islam itu Tuhan itu memiliki beberapa sifat yang diantaranya adalah Ar-Rahman dan ada Asyakur ya. Jadi dan itu manusia itu manusia
ya yang punya jiwa atau spiritualitas yang tinggi, mereka akan mengaplikasikan atau mengimplementasikan sifat-sifat Tuhan. Sehingga manusia itu yang mempunyai kesadaran atau jiwa spiritual yang tinggi akan bisa untuk menjadi tangan-tangan Tuhan, untuk menjadi pemberi yang tulus dan juga penerima yang penuh dengan rasa syukur. Dan dengan ketulusan ketika kita memberi itu nantinya akan menjadikan empati kepada yang kita beri atau yang penerima itu tadi. Jadi dengan dua rasa itu tadi, ketulusan dalam memberi dan juga menerima dengan syukur, maka kita bisa menjalin hubungan baik sesama seagama yang sama dengan kita, bahkan bisa lintas batas, lintas iman dan lintas sebagainya itu bisa terjadi hubungan yang sangat bagus kalau sudah ada ketulusan dan syukur dalam menerima itu tadi. Baik, luar biasa sekali, Yaya Hanan. Sekarang kita akan ke penanggap untuk menanggapi yang materi yang sudah disampaikan oleh Yaya Hanan tadi. Di sini sudah hadir, saya melihat sudah hadir dari tokoh rohaniawan Konghucu. Di sini sudah hadir Sense Insinyur Johan Ajuan. Ya, Betul Tungten. Selamat malam Mbak Niken. Betul Malam Tungten. kita semua bareng. Saudara, ya Anilito, Ancai. silakan untuk menanggapi materi kita pada malam hari ini, Sense. Tulus Ya, siap. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Niken atas kesempatan yang diberikan dan juga Pak Kiai Hanan. Sangat cocok sekali judul yang diambil hari ini. Dan tadi saya mengutip sebuah kalimat dari Pak Kiai Hanan bahwa yang namanya saudara itu adalah saling bantu dan saling memberi. Ya, ini memang adalah sebuah hal yang wajib. sangat tepat sekali. Bagaimana bisa disebut saudara kalau tidak saling membantu dan tidak saling memberi? Ya, bahkan dengan sahabat pun sahabat mau saling membantu, apalagi kalau saudara. Nah, ada 2 poin yang saya akan menambahkan dari sisi perspektif agama Konghucu. Pertama itu ada seorang murid dari Nabi Konghucu. Dia bercerita dengan kawannya. Saya ini merasa sebatang kara. Lalu temannya bertanya, kenapa seperti itu? Karena saya tidak punya siapa-siapa dan saya merasa sendirian. Lalu temannya merasa sendirian. Bahkan penjuru pun adalah semua kamu. Nah, kita atau kamu itu saling memberi dan saling terasa. Ketika kamu membantu orang lain, maka kamu akan membantu dirimu sendiri. Akan diterima dimanfaat dan semua kamu bantuan bisa dalam bentuk materi, tenaga, atau dukungan. Jadi bantuan tidak dalam bentuk materi yang dibutuhkan. Maaf, ini tidak suaranya selalu ada, tetapi bisa tanpa ya, bisa rasa ya, dan memberikan kata-kata penghiburan dimanapun memberi saudara.
yang pertama. Lalu Ini mohon maaf, ini ada suara sebuah filosofi ya di kok apa ya, putus-putus. Apa di HP saya aja atau semuanya terdengar putus-putus gitu ya suara Iya, Pak di Juan? sini juga agak putus-putus mungkin signalnya Pak Johan ini. Tidak bisa mendengar dengan jelas. Di Semarang juga putus-putus. Hmm, Oke. Oke, berarti semuanya. Kami juga menangkapnya Saya putus-putus. doakan web file. Tahu Ya, dan ini berhenti sama sekali ya sekarang ini. Oh, ya masih putus-putus. gimana Pak? Putus. Iya, masih putus-putus. Saya ganti dengan device satu lagi. Recording in progress. Oke, kayaknya sudah bagusan ini. Sudah bagus. Ya, saya ganti dengan HP yang lain. Oke, Ya, Sense mungkin bisa diulang dari awal karena diulang. dari tidak terdengar. Baik. Ya, terima Iya. kasih. Maaf Bapak Ibu. Jadi menyita waktu dikit, saya mengulang. Terima kasih tadi dengan Pak Kiai Hanan, bahwa di situ saya mengutip satu kalimat ya, dan tentang saudara, yang namanya saudara itu harus saling membantu dan saling memberi. Ini cocok sekali saya rasa, karena bahkan sesama teman aja suka saling membantu, apalagi dinamakan saudara. Maka yang namakan saudara itu harus saling membantu. Nah, saya mengutip sebuah kisah, ada seorang murid dari Nabi Kongce. Suatu ketika dia mengeluh kepada temannya. Dia mengatakan, saya ini sebatang kara dan saya merasa saya tidak punya siapa-siapa. Lalu temannya mengatakan, mengapa kamu merasa sebatang kara apabila kamu melaksanakan apa yang dinamakan tepa selira, ya, yang tidak ingin kamu dapatkan, jangan kamu lakukan pada orang lain, ya. Lalu berilah bantuan kepada siapapun, maka kamu akan mendapatkan saudara dimanapun kamu berada. Jadi bantuan itu tidak selalu dalam bentuk materi, bisa bantuan itu dalam bentuk tenaga, dalam bentuk senyuman, dalam bentuk dukungan moral, bahkan rasa empati. Jadi ketika kita mempraktekkan, kita selalu memberi bantuan, memberi perhatian, dan memberi empati kepada orang-orang di sekitar kita, maka kita akan diterima dan diperlakukan sebagai saudara ataupun teman baik. Sehingga bahkan selanjutnya, kalimat selanjutnya adalah di 4 penjuru lautan semua adalah saudara kamu. Nah, ini adalah
filosofi yang sifatnya universal, bukan milik agama tertentu, tapi semua orang bila mempraktekkannya akan mendapatkan hasil yang sama. Lalu ada filosofi di dalam agama Konghucu yang didapat dari kitab I Ching, ya, yaitu tentang sumur, ya. Di situ ada sebuah heksagram yang namanya sumur. Nah, apa filosofi sumur itu? Sumur itu ternyata lucu, ya. Dan orang-orang yang lewat pun boleh menggunakan airnya. Dengan demikian airnya itu akan selalu renew, ya, selalu diperbaharukan, sehingga airnya bertambah cantik dan bertambah jernih, rasanya bertambah manis. Sebaliknya, apabila sumur itu, misalnya sumur milik kita pagarin dan tidak boleh siapapun memakainya, lama-lama airnya busuk. Air di sumur itu busuk karena tidak dipakai, tidak diambil itu. Nah, demikianlah juga dalam hal harta benda dan kekayaan milik kita itu harus kalau diri kita sudah berkecukupan, maka berbagilah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dengan demikian, ibaratnya sumur kita, kalau kita pakainya hanya sedikit, maka kita biarkan tetangga-tetangga kita juga ikut menikmati air sumur itu. Maka air sumur kita itu tidak akan berkurang, ya, bahkan airnya akan bertambah jernih dan bertambah manis. Sebaliknya, kalau air sumur tidak digunakan, dia akan menjadi busuk dan bau. Nah, itulah filosofi yang harus kita renungkan. Jadi, berbagilah kepada teman-teman, sahabat, dan saudara-saudara di sekitar kita atau tetangga, supaya kita sama-sama bisa menikmati hidup ini dengan berbagi beban dan berbagi tanggungan agar semuanya menjadi lebih enteng dan membahagiakan. Demikian Bapak Ibu semuanya, Pak Kiai Hanan, terima kasih, dan Mbak Niken. Sampai di sini saja tanggapan dari kami. Terima kasih, salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih atas tanggapannya, Sense Juan Ajuan, cukup menarik. Ada filosofi yang sangat menarik dari Konghucu tadi ya, sumur itu tadi, filosofinya sumur. Jadi jika harta atau kepunyaan kita gunakan, kita berikan kepada yang lain, itu malah akan memperbaiki ya, makin dan jika kita memberi itu tidak membuat kita miskin kayak gitu. Jadi malah akan diberikan lagi oleh Tuhan gitu. Jadi kayak sumur itu tadi, kalau tidak digunakan malah busuk. Kalau digunakan, banyak diambil, itu malah akan keluar dari sumber mata airnya, malah akan keluar dan jernih dan bagus. Iya, luar biasa sekali, itu di Islam juga seperti itu. Jadi semakin kita bersyukur, semakin kita memberi, maka semakin kita akan ditambah oleh Tuhan. Ya, terima kasih luar biasa Sense Johanna Juan, terima kasih sekali lagi. Baik, untuk penanggap selanjutnya, di sini sudah hadir dari tokoh rohaniawan Buddha, yaitu Bante Tejapuna. Ya, selamat malam Bante. Selamat malam. Ya, lama tak berjumpa ini saya dengan Bante secara online. Iya, apa kabar Bante? Sehat? Sehat, terima kasih. Gimana? Iya, di mana ini? Lagi di mana ini Bante? Lagi ada di Candi Manggala Banyuwangi.
Oh iya, iya. Mm-mm. Baik Bante, silakan untuk menanggapi materi kita pada malam hari ini. Tulus memberi, syukur menerima sebagai pondasi kelanggengan persaudaraan lintas batas. Ya, monggo. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih. Kalau masih bisa menyebutkan merdeka, saya masih rasanya tenang. Baik, Ibu saudara sekalian, terima kasih Kiai Manan yang sudah menyampaikan pemaparan yang luar biasa. Jadi dengan adanya IMP ini mempertemukan dari berbagai pandangan-pandangan yang memperkaya pengetahuan kita dari berbagai macam perspektif dari masing-masing keyakinan yang ada di Indonesia. Dan dari semuanya tentu kita bisa mempelajari, menggunakan, memanfaatkan untuk kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing untuk kita menjadikan pribadi sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat, warga negara, dan bahkan warga dunia yang baik, yang membawa kesejukan, yang membawa kedamaian, yang membawa kebahagiaan bagi kehidupan semua orang, semua makhluk tanpa terkecuali. Nah, saya akan mulai dari pembahasan diri sendiri karena biasanya memang kita belajar ajaran agama ini untuk menuntaskan permasalahan di dalam diri kita. Bagaimana supaya kalau kita menderita segera berakhir penderitaannya dan hidup bahagia. Dan jalannya adalah jalan benar yang membuat kita bahagia, orang lain juga bahagia. Bukan membuat kita bahagia, tapi membuat orang lain, makhluk lain sengsara. Tapi harus dipastikan bahwa apa yang kita lakukan ini membuat kita sendiri yang melakukan bahagia, orang lain juga bahagia, makhluk lain bahagia. Maka janganlah mencari kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, makhluk lain, yang sama-sama ingin hidupnya bahagia seperti halnya kita. Nah, jadi kalau kita punya keyakinan harus lihat, harus disadari kita jadi lebih baik atau tidak. Nah, di dalam ajaran Buddha ini menyampaikan bahwa tentang hukum karma, hukum tabur tuai, hukum sebab dan akibat. Di mana ada sebab menimbulkan akibat dan di mana ada akibat pasti diawali dari sebab. Kalau kita berbuat baik sebagai sebabnya, maka akibatnya kebahagiaan sekarang dan juga yang akan datang. Kalau kita berbuat keburukan, akibatnya penderitaan sekarang dan juga akan datang. Yang artinya bahagia menderitanya kita tergantung pada perbuatan-perbuatan kita, di mana perbuatan ini cermin dari keyakinan yang kita pegang, yang kita jadikan pedoman. Jadi kalau keyakinannya benar, ya kemudian prakteknya sesuai dengan keyakinan itu, maka kebahagiaan yang akan kita peroleh. Tapi kalau keyakinan keliru, kemudian kita prakteknya juga seperti yang kita miliki, keyakinan itu mengajarkan tentang hal yang tidak tepat, maka perbuatan kita juga tidak baik, yang menimbulkan penderitaan dalam hidup kita ataupun bagi kehidupan orang lain, makhluk lainnya. Nah, yang menyebabkan seseorang melakukan keburukan, melakukan kejahatan, dalam konsep ajaran Buddha, itu bukan karena makhluk setan, hantu-hantu, dan congculidin segala macamnya. Jadi kita tidak mengambing hitamkan setan-setan itu. Tapi yang membuat kita melakukan keburukan, melakukan kejahatan, itu karena kita dikuasai oleh kebencian, oleh keserakahan, oleh kebodohan. Jadi banyak orang ini melakukan keburukan, melakukan kejahatan, tapi kemudian menyalahkan setan. Makanya bahasa keplesetnya itu
banyak setan-setan ingin pensiun dini. Gara-gara setiap perbuatan buruk yang jahat yang dilakukan manusia, setan juga yang disalahkan gitu. Lalu Nah, jadi kambing hitam, setan. jadi kambing hitam, betul. Nah, padahal sesungguhnya karena kebencian kita bisa melakukan keburukan, melakukan kejahatan. Karena keserakahan kita bisa melakukan keburukan, melakukan kejahatan. Karena ketidaktahuan atau kebodohan kita bisa melakukan keburukan. Seperti halnya orang membuat lubang kematian bagi dirinya sendiri. Kalau seseorang itu melakukan keburukan, melakukan kejahatan karena dasar itu tadi kebencian, keserakahan, kebodohan. Nah, di beberapa kesempatan di IMP ini pernah saya sampaikan, kalahkan kebencian dengan cinta kasih. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati. Kalahkan kesombongan dengan kerendahan hati. Kalahkan ketidakjujuran dengan kejujuran, dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Nah, musuhnya ternyata bukan orang lain, bukan setan-setan. Ya, ternyata musuhnya adalah hawa nafsu atau musuhnya ada di dalam dirinya sendiri. Nah, berkenaan dengan pembahasan tentang apa tadi, memberi tadi ya, sebagai landasan ikhlas memberi tadi, tulus memberi. Nah, ini berkenaan dengan tadi, kalahkan kekikiran, keserakahan dengan kemurahan hati. Nah, di dalam Dhammapada adalah salah satu dari kitab suci Tripitaka, Buddha menyampaikan bahwa sungguh indah, sungguh bahagia hidup tanpa keserakahan. Di antara orang-orang yang hidup dengan penuh keserakahan, itu kita hidup bahagia tanpa keserakahan. Jadi kalau kita memberi dan kemudian kita bisa memberi itu tujuan utamanya adalah untuk melepas, maka dikala kita bisa melepaskan keserakahan tadi, keterikatan, kemelekatan itu akan membuat kita sangat bahagia. Tapi kalau ditanya apakah orang memberi itu semuanya tujuannya seperti itu? Tentu tidak. Ada orang yang memberi tujuannya untuk mendapatkan supaya dikenal namanya, dipajang namanya di mana-mana, disebutkan namanya gitu kan. Kalau tidak disebutkan atau tidak dipajang, dia tidak mau melakukan itu. Jadi ada yang berdana, beramal, sodakoh, zakat, perpuluhan, itu tujuannya supaya dikenal. Kemudian supaya mendapatkan kedudukan. Saya kalau mau membantu, menyumbang, nanti saya dapat posisi apa gitu. Jadi ada yang melakukan kebajikan dengan beramal tadi supaya mendapatkan kedudukan. Ada juga yang ingin mendapatkan pengikut. Dan masih banyak lagi. Saya akan membantu kamu ya, bangun ini, bangun itu, asalkan nanti coblos saya ya, anak buahmu suruh nyoblos saya semua gitu kan. Itu kan tujuannya adalah untuk mendapatkan kedudukan. Tapi dari semua itu tentunya tujuan utamanya yang tepat adalah untuk melepaskan keserakahan, untuk melepaskan keterikatan. Mengingat bahwa pada saatnya, pada waktunya, mau tidak mau, suka tidak suka, apapun yang kita cari, yang kita kumpulkan berkenaan dengan materi duniawi, mau tidak mau, suka tidak suka, akan kita tinggalkan. Kita akan tinggalkan. Ini pasti berkenaan milik kita cintai, yang kita sayangi. Nah, maka karena itu kalau kita, istilahnya namanya beramal tadi, ini bahasanya itu macam-macam, ada semua. Jadi seperti yang disebut